Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Mari kita saling mendoakan senantiasa agar tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Panjenengan selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Bahagia dalam Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam keadaan yang seberat dan sesulit apapun, Engkau senantiasa melindungi kami, menjaga dan menyertai kami dengan berkat-Mu, terutama dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, yang menjadi wajah kerahiman-Mu bagi kami semua. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kami dapat memetik pelajaran yang berguna bagi hidup kami sekurang-kurangnya pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita membaca Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini serem ya. Yesus menyampaikan hal-hal yang tampaknya mengerikan, dahsyat. Kehancuran Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, detail-detail tentang suasana yang chaos, yang kacau, itu mengajak kita untuk menempatkan diri kita betapa kita ini manusia yang rapuh, yang ringkih, yang lemah, bahkan berdosa. Di tengah berbagai macam kekacauan demi kekacauan itu, dalam satu kata digunakan chaos, kacau. Apa yang bisa kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Ini pesan yang penting yang bisa kita renungkan. Dan mengacu pada sabda Yesus pada hari ini, satu hal yang terpenting di tengah
keadaan chaos kacau balau itu, yakni tetap membangun pengharapan yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah sendiri, sumber kekuatan kita. Dalam situasi itu, apa yang bisa kita buat? Yesus bersabda, ketika semuanya itu terjadi, angkatlah mukamu, bangkitlah, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu berarti di tengah situasi yang chaos, yang kacau, yang membuat kita tercekam bahkan dengan segala macam ketakutan dan kecemasan, ada satu kekuatan secercah cahaya, bahkan bukan hanya secercah cahaya, tetapi sang cahaya sendiri, yakni Yesus yang menjadi juru selamat kita. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dan sang juru selamat, sang penyelamat tidak lain adalah sang anak manusia yang datang untuk menyatakan kerahiman Allah kepada kita. Maka di tengah suasana chaos, kacau itu, kita diajak untuk tetap membangun pengharapan. Ada pengharapan yang lebih dari sekadar optimisme. Optimisme sering dilawankan dengan pesimis. Pesimis berarti ya nggak ada perjuangan lagi, negatif. Optimisme lebih pada aspek-aspek psikologis yang kerap kali membuat orang bisa saja kehilangan optimisme itu karena lelah, capek, tiada lagi yang bisa diperjuangkan, seakan-akan semua serba gagal. Berbeda dengan pengharapan, pengharapan mengajak kita untuk tetap maju, bahkan ketika segala sesuatunya tampaknya dalam kegelapan, kekacauan. Inilah pesan yang bisa kita pegang pada hari ini. 1. Mari kita tetap mengandalkan kasih Tuhan di tengah suasana chaos kacau yang menimpa kita apapun keadaannya. 2. Ada Yesus, sumber kekuatan dan cahaya kita yang selalu membimbing kita menuju pada keselamatan. Dialah sang juru selamat yang kita nanti-nantikan, namun dialah yang sudah senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam